wali. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. Puja puji syukur alhamdulillah bahwa pada enjing puniki kula kalibat dengan sami kabeh dipun paring Allah Subhanahu wa taala kewarasan, kesehatan, keberkahan, kekuatan iman lan Islam sehingga saged hadir datang undanganipun Allah Subhanahu wa taala niku sareng-sareng lampahi salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan niat lan ibadah kula kalibat dengan sami kabeh baik ibadah salat subuh berjamaah, ibadah zikiran, i'tikaf, taklim, tahlile lan ibadah-ibadah sanese mugi-mugi dipun tampilan dipun ridhoni datang Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para sederek, para rawuh, para jamaah ingkang dipun mulyakaken datang Allah Subhanahu wa taala. Salat adalah perintah saking Allah Subhanahu wa taala. Dan berjamaah adalah sesuatu yang dicontohkan datang baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi selalu nyontohaken salate berjamaah. Gusti Allah sudah memberikan peringatan kepada kita semua ya, agar kita hendaknya berhati-hati di dalam menjaga salat. Jangan sampai salat ini lepas dari badan kita. Karena salat ini adalah sebagai sarana mengingat Allah. Kata Allah dalam Al-Quran, aqimis sholata lidzikri, dirikanlah salat untuk mengingat. Nah, maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah pun sampaikan di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Lahu mulkus samawati wal ard yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa ala kulli syai'in alim. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'an bahwa semua penduduk langit dan bumi, semua yang ada di langit, penduduk yang ada di langit, yang ada di bumi, yang ada di lautan, dimanapun di dunia ini, semuanya senantiasa selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bertasbih pada Allah Subhanahu wa taala. Semua bertasbih. Sing penduduk langit selalu bertasbih, selalu memuji Allah Subhanahu wa taala, membesarkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Langit yang Allah ciptakan tanpa tiang, tanpa retak, tanpa tiang, tidak pernah jatuh. Berapa banyak penduduk langit, semuanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya bertasbih. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard, bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wa huwal azizul hakim, dialah yang maha perkasa dan maha bijak. Lahu mulkus samawati wal ard, miliknya semua kerajaan yang ada di langit dan di bumi, semuanya itu milik Allah Subhanahu wa taala. Yuhyi wa yumit, dia yang menghidupkan dan yang mematikan. Allah yang mematikan makhluknya, yang menghidupkan makhluknya. Termasuk yang menghadirkan kita ke dunia ini siapa? Allah. Yang mendatangkan kita ke dunia siapa? Allah. Kita awalnya tidak ada. Kita ini awalnya tidak ada, bukan siapa-siapa. Kita tidak ada, kemudian siapa yang mengadakan kita ke dunia? Allah. Kalau kita sadari, kalau kita pahami, kalau kita renungi bahwa kita ini milik Allah, Allah yang menghadirkan kita ke dunia, maka kini akan menyadari, kita akan sadar bahwa kita ini bukan milik siapa-siapa. Kita ini milik Allah, yang dikaryakan oleh Allah di dunia ini. Untuk apa? Untuk menjaga bumi. Sebagai khalifah, khalifah itu berjaga bumi yang bersih, kemudian terkotori oleh kita semua. Bumi yang tadinya bagus, banyak yang ternodai oleh kita semua. Maka kita
bagaimana supaya bumi ini, dunia ini menjadi indah, menjadi bagus, menjadi bermanfaat, menjadi layak, menjadi luar biasa. Maka kita sebagai manusia harus menjaganya. Ketika bumi ini kotor, ya disapu, dibersihkan, delem, wiwit dan tanaman kering, gagian tergerak. Karena kita yang harus menjaga. Delem, WC kotor, bahkan anak sebetak dia dibersihin. Anak pakai kosong langsung tergerak, dibersihin. Ember kosong langsung diisi. Akhir kurang pantas apa mani makanan tembelakkan di masjid, gagian dibersihin. Di rumah pun sama. Ketika ada sesuatu yang kurang pantas, maka kita pantaskan. Ketika ada sesuatu yang akhir dibeli cocok dengan, maka dibersihkan. Semuanya tergerak, dan yang menggerakkan, yang menjaga adalah kita. Kita yang menjaga bumi ini. Kita yang menjaga bumi supaya dapat bagus. Bagaimana supaya penduduk bumi ini aman? Bagaimana supaya penduduk bumi ini senang? Bagaimana supaya penduduk bumi ini merasa bahagia? Maka kita sama-sama membahagiakan, sama-sama menjaganya, sama-sama meraksanya. Karena kebaikan yang kita lakukan sesungguhnya itu akan kembali kepada kita sendiri. Kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan pada akhirnya akan kembali kepada kita sendiri. Saya sering menyampaikan bahwa walaupun tanaman dekat dengan sumur, walaupun tanaman dekat dengan bak, tetapi tanaman tidak bisa mengambil air sendiri. Tanaman mesti kita yang nyirami, ya. Sing bersih ini, sing nyirami, sing bagus. Kenapa? Karena kita ini di dunia ini adalah tadi sebagai khalifah, sebagai penjaga bumi, kepanjangan tangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana anak-anak kita supaya mereka menjadi baik, ya, menjadi pintar, berakhlak yang mulia, nurut nih Gusti Allah, taat karo Gusti Allah, taat karo wong tua. Maka kita harus mendidiknya. Anak-anak kita harus didik supaya taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai dari jebrol lahiran sudah kita ajani, kita sudah ikomati, kemudian dalam perjalanan hidupnya kita urusi, kita trikuri, kita jaga, sampai kemudian kita berikan pendidikan di sekolah kakak ning madrasah, sore kongkon ngaji, esok kongkon sekolah, terus dididik, dibimbing, diteladani oleh kita. Karena kita ditugaskan oleh Allah adalah untuk menjaga bumi. Kemudian bukan hanya menjaga bumi, tetapi juga kita sebagai hamba Allah adalah untuk taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Cara Gusti Allah orang Arab ndadekaken isun orang Arab ndadekaken jin lan manusia kecuali untuk ibadah. Jadi kula lahir ke dunia ini, dihadirkan di dunia ini, ya, kita ini kongkon ibadah karo Gusti Allah, kongkon taat karo Gusti Allah. Jadi untuk taat kehadiran kita ini untuk ibadah karo Gusti Allah. Lah maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau saja semua kita sadari bahwa hadirnya kita ke dunia ini Allah yang menghadirkan, datangnya kita ke dunia ini Allah yang mendatangkan, nah, maka kalau kita sadari semua apapun yang terjadi di dunia ini semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pada akhirnya nanti kita akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali menuju datang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka dalam kajian subuh pada pagi hari ini, ya, masih meneruskan tentang kemarin, yaitu tentang bagaimana kita menyambut tahun baru ini sebagai tahun perubahan, tahun muhasabah, ya, tahun transisi. Kita harus hijrah dari kemalasan menuju kesemangatan,
dari negatif menuju positif, dari sesuatu hal yang tidak bermanfaat kita arahkan yang bermanfaat, ya. Pokoknya kita hijrah. Tahun kemarin 1447 Hijriah banyak kekurangan-kekurangan yang kita miliki. Nah, maka di tahun 1448 Hijriah ini kita perbaiki, kita lengkapi, ya. Sesuatu yang kurang kita perbaiki, kita lengkapi, ya. Kita bagusi, kita cukupi, ya. Karena semua itu kita yang tahu. Kelebihan kita terus kembangkan supaya kita ini menjadi diri-diri yang potensial, diri-diri yang mulia, diri-diri yang manfaat. Nah, maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di tahun baru ini tentu yang harus kita sangat perhatikan adalah penyakit-penyakit yang ada pada diri kita sendiri. Inilah kajian yang akan saya bangun pada kesempatan pagi hari ini, kompetensi yang akan bangun pada pagi hari ini, yaitu tentang membangun hati kita untuk menjauhkan diri dari sifat-sifat buruk, dari bahaya buruk sangka atau suudon. Suudon siapa? Suudonku buruk sangka, selalu berpikir negatif, jare wong anone pendidikane negatif thinking, ya. Tidak boleh kita berpikir jelek karena ini bahaya. Berpikir jelek, suudon, negatif thinking, ini bahaya kalau kita pelihara, sangat berbahaya, ya. Karena bukan hanya akan merusak diri kita sendiri, juga akan merusak tatanan kehidupan sosial, ya. Dan bahkan akan menghancurkan pahala amal ibadah yang kita lakukan selama ini. Kenapa? Karena suudon terus. Ana wong teka ya paling lakamaning kin jaluk utang, paling mungkin melakukan ngerepotaken, lakalang mungkin tamu yang tak diundang. Boleh, semua tamu yang datang kepada kita adalah tamu-tamu Allah yang dihadirkan kepada kita memberikan keberkahan. Semua tamu memberikan keberkahan. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang kemudian disebut dengan Abu Duyuf, bapaknya tamu. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim ini kalau mau makan itu selalu nawarin dingin. Ayo, siapa sih pengen manangan barengan? Ayo sih pengen mangan barengan. Selalu menawar-nawarkan, luar biasa. Kedermawanannya, kalau manane Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ini luar biasa. Kemudian dipraktekkan sama orang-orang tua kita, sama guru-guru kita, dimanapun berada, ya, membiasakan diri untuk senantiasa menawarkan kebaikan ning sawah. Ayo bang, mampir dingin, dahar. Ya, semuanya itu diberikan penghormatan, diberikan kesempatan untuk memuliakan tamu-tamunya. Siapapun yang hadir dimuliakan. Nah, jadi yang pertama, bagaimana supaya hati kita ini senantiasa selalu jauh dari bahaya buruk sangka, maka ada beberapa yang harus kita perhatikan. Karena buruk sangka ini sangat berbahaya sekali, ya. Apa itu buruk sangka? Buruk sangka aku suudon, negatif thinking. Jadi selalu menuduh, selalu memikirkan hal-hal negatif, menilai orang melakukan keburukan tanpa adanya bukti yang jelas. Nah, bahkan Rasulullah ini melarang, gak boleh. Yang namanya suudon itu dilarang. Negatif thinking, suudon, buruk sangka, yang berprasangka jelek, ya. Dalam uang jelek, dalam kebesaran Allah jelek, dalam ning awak dewek kurang percaya diri, ya. Selalu moyok, ini awak dewek kan moyok, ya matergah kita mau. Itu sudah merendahkan diri kita sendiri, merendahkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang Allah sudah titipkan ke dalam diri
kita, maka tidak boleh. Islam mengajarkan tidak boleh kita minder terhadap diri sendiri, tidak boleh suudon terhadap diri sendiri, tidak boleh kita menjelekkan diri sendiri yang sudah Allah berikan luar biasa. Karena Allah itu memberikan ciptaannya itu pasti luar biasa, pasti istimewa, pasti hebat. Ya. Maka kita tidak boleh merendahkan diri kita sendiri. Nah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita untuk senantiasa menjauhkan diri, ya, kita semua menjauh dari kita semua dari prasangka buruk. Karena prasangka itu, kata Rasulullah, prasangka buruk itu adalah sebohong-bohongnya perkataan. Jadi nggak boleh kita berprasangka buruk terhadap siapapun, termasuk dengan kebesaran Allah. Ya. Ketika Allah ciptakan sesuatu, Allah takdirkan sesuatu, Allah berikan kepada kita, kita syukuri, terima kasih ya Allah, Engkau telah memberikan rezeki melalui asbab usaha suamiku. Wong lanange wis usaha, wis peras keringat, peras keringat jungkir balik, ya, di sing esuk sampai sore sampai usaha maksimal, tetapi hasilnya belum maksimal. Misalnya masa Kang Dika sing ngawit esuk mola oli semene sing bener bae. Nah, ini tidak menyukuri pemberian Allah. Karena tugas kita sebagai manusia hanyalah berusaha untuk ikhtiar dan berdoa, selanjutnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun hasil yang kita terima setelah kita melalui proses usaha, setelah melalui proses dedonga, maka kita pasrah datang Allah Subhanahu wa taala. Dipasrahkan hasilnya semua, ya wis kita terima, disyukuri, alhamdulillah. Bahkan dengan bersyukur ini, kata Allah, siapa yang bersyukur pasti akan ditambah nikmat. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Siapa nih orang bersyukur atas nikmat-nikmat Allah pasti ditambah. Yang penting kita husnudzon dulu kepada Allah. Karena Allah itu tergantung prasangka hambaku, kata Allah. Dalam salah satu hadis qudsi disampaikan bahwa aku tergantung prasangka hambaku. Kalau hambanya berprasangka baik, berprasangka bagus, positive thinking, selalu husnudzon karo Gusti Allah, maka Allah akan berikan tambahan ya, tambahan ilmu, tambahan rezeki, tambahan umur, tambahan kenikmatan, semuanya akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, syaratnya kita maukah mensyukuri apa yang Allah berikan. Lalu mengapa buruk sangka ini, suudon ini, negatif thinking ini sangat berbahaya? Mengapa suudon terlalu bahaya? Allah Subhanahu wa taala ya, melarang keras perbuatan suudon. Karena suudon itu sumber segala penyakit ku suudon. Durung acan-acan wis buruk sangka dingin. Wong kirim silaka maning. Wane bakal mene gawe ulah durung acan-acan. Wis gawe wis suudon. Iki pasti oleh kredit, oleh kredit. Durung apa-apa suudon. Deleng tanggane tetukuan, bang tuku gak masa paling kredit tuh kan. Jadi selalu suudon. Ya kepokokan baik ke harapan mau baik. Kepokokan lagi anak tamu baik jauh bagus. Maka tidak boleh suudon di sini, sangat bahaya. Ya. Suudon ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena jare Gusti Allah datang Al-Qur'an, ijtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhoni itsm. Jare Gusti Allah, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Jauhilah prasangka. Jauhilah banyak prasangka buruk, diadui. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa.
nembe berpikir jelek baik wis dosa, apa maning ngelakoni, apa maning ngucapaken. Udah deh, kita sebaiknya bagaimana menjaga supaya jangan sampai pikiran kita ini menjadi hal-hal yang negatif. Kita dilatih pikiran kita ini untuk senantiasa berpikir positif ya. Kenapa? Karena berpikir negatif, suudon, prasangka jelek, negatif thinking, ini adalah pintu masuk maksiat ya. Pintu masuknya bahaya. Semua bahaya-bahaya ini pintu masuknya awalnya melalui maksiat ya. Berawal dari suudon, anak wong bener diganti-ganti kesalahannya. Orang sudah baik, sudah benar, selalu dicari-cari kesalahannya. Ketika orang berbuat baik, gawe bagus, bagi orang-orang yang suudon ini selalu mencari celah. Bagaimana supaya dia ini menjadi jelek? Bagaimana supaya orang ini menjadi jatuh? Bagaimana supaya orang ini bisa dipermalukan? Bagaimana supaya orang ini menjadi sesuatu yang tidak disenangi banyak orang? Karena orang suudon ini, orang buruk sangka ini bahaya luar biasa. Ya. Kadang-kadang ketika di belakang kita membicarakan kejelekan-kejelekannya, gosip. Jadi selalu begitu, gosip, ngompor-ngompori, gawe fitnah. Akibat apa awalnya? Akibat suudon. Jadi suudon ini dilarang. Kemudian apalagi? Dengan suudon ini merusak silaturahim. Silaturahim karo penduluran, karo bebaturan, keluarga, kerjaan, dimanapun berada. Yang namanya suudon ini merusak silaturahim, ya, karena kita durung acan-acan anak tamu ya miskin tamu gawa sial lah kemana. Jadi main tutup lawang gak ditutup. Itu tidak boleh. Tidak boleh, dilarang dalam Islam. Karena apa? Karena akan merusak silaturahim, merusak hubungan baik ya. Ini karena semuanya dipicu oleh sifat-sifat suudon mau. Kemudian hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, suudon juga itu dapat meracuni jiwa kita, meracuni diri sendiri ya, karena selalu berpikir negatif, selalu berpikir jelek ya. Hatinya ini tidak tenang, hatinya ini selalu dipenuhi rasa curiga ya, rasa dengki, rasa suudon, rasa sombong ya, merusak kebahagiaan orang lain. Dalam batur enak, kita nih panas, kita nih berusaha bagaimana orang itu supaya jelek. Jadi suudon baik ini dilarang, sangat berbahaya ya. Nah, maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mengenal bagaimana kita supaya tahu ya bahwa jenis-jenis daripada suudon itu macam-macam. Kadang-kadang kita berusaha kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dengan Allah menakdirkan kita seperti ini, kita kadang putus asa, kadang mengeluh, kadang kecewa, padahal Allah menakdirkan pasti ada sesuatu yang lebih baik. Pasti lebih baik bagi kita ya. Tetapi kadang kita menjatuhkan Allah, kita tidak mensyukuri ya. Termasuk ketika kita hadir di dunia pun tidak mau taat pada Allah, tidak mau ibadah, ini sudah termasuk salah satu suudon, jelek sangka pada Allah, tidak yakin pada Allah. Kemudian hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian yang kedua, buruk sangka karo manusia. Mau makaro Gusti Allah, kian makaro manusia. Karo manusia apa? Menuduh ya. Menuduh niat baik orang lain salah. Kadang-kadang wong pengen sedekah, yo sedekah gak amberan dipuji, amberan dibagusaken, amberan kanggo semacam-macam. Macam-macam. Ini menurut kacamata orang-orang yang berpikir jelek, berpikir suudon. Maka suudon ini sangat berbahaya. Kemudian termasuk juga suudon ya, berpikir jelek kepada diri kita sendiri ya. Kita mematerga wong ora duwe, kita mematerga wong ora sekolah, wong goblok. Ini enggak boleh. Islam itu melarang kita minder.
tidak boleh menjelekkan diri sendiri. Karena Allah itu menciptakan kita ini adalah sebagai makhluk yang mulia, makhluk yang terhormat, makhluk yang hebat, makhluk yang luar biasa. Tetapi karena kita sudah minder, sudah menjelekkan diri sendiri, belum apa-apa sudah tidak ada keberanian. Padahal Allah sudah memberikan kita itu luar biasa. Tinggal kita, potensi kita yang ada pada diri kita ini kita gali. Ya, lamona golok diasah. Supaya apa? Supaya hebat, supaya kuat, supaya landep, supaya. Maka dengan apa cara mengasah? Dengan latihan, dengan belajar, dengan selalu berteman dengan orang-orang baik, mohon kepada Allah, semuanya. Karena kita ini makhluk yang mulia. Jadi tidak boleh kita merasa tidak berguna, ya. Merasa tidak berguna yang berlebih-lebihan, sehingga apa? Sehingga timbul hal-hal yang negatif, akhirnya menjadi sakit, sesuatu dipikiri jadilah toleran. Nah, maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara mengobatinya? Nah, supaya kita ini paham, setelah tahu penyakitnya itu, kemudian jenis-jenis penyakitnya seperti itu, lalu cara ngobatannya. Cara ngobati penyakit suudon iki, penyakit buruk sangka iki, pertama dibiasakan husnudon, baik sangka. Maka anak tamu, anak wong baik, anak wong gawe kebagusan, selalu baik sangka. Alhamdulillah duwe tangga, bisa tuku motor, bokat bae, suatu saat kita nyelang motore. Alhamdulillah tangga dua mobil, mudah-mudahan baik, suatu saat pokoknya anak keperluan kita bisa nyelang, kita bisa jaluk bantuan nih, parek orang adu mana-mana. Jadi selalu baik sangka. Jadi ngobatannya selalu kebalikannya. Suudon jadi husnudon, buruk sangka jadi baik sangka, diwalik. Ya. Kemudian yang kedua, supaya kita ini bahasa agamanya adalah tabayun. Jika ada mendengar berita-berita miring, berita gosip, aja langsung percaya, dibuktikan dingin. Oh, ternyata paingan jekan. Iya, paingan balik soten, ternyata anak sing ketinggalan. Tapi bagi orang-orang yang suudon, oh balas kan, lebih makat terus balik mana? Suruh apa-apa wis curiga, wis udon. Ini dilarang dalam Islam. Tidak boleh. Kemudian ya, obat berikutnya adalah sibukkan diri kita dengan senantiasa memperbaiki diri kita sendiri. Kita perbaiki apa yang kurang di dalam diri kita. Gak usah mikiri orang lain, perbaiki diri sendiri. Tidak usah melihat keburukan, kejelekan orang lah. Selalu berusaha kita memperbaiki diri kita sendiri. Apa yang dirasa kurang bagus, kurang layak, kurang pantas, kurang bisa, kurang taat, maka kita belajar untuk memperbaiki kekurangan pada diri kita sendiri. Dan yang terakhir, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, obat untuk memperbaiki diri adalah yaitu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalukar Gusti Allah. Ya Allah Gusti, kudu diparingi berkah, nyuwun diparingi bisa taat, bisa sholat berjamaah di masjid, diparingi lembutaken atine, anak-anak soleh-soleha, paringi rezeki kang kathah, kang berkah, kang sanggup ibadah, supaya ada kelembutan hati. Sesering mungkin, ya, sebanyak mungkin, semakin sering kita memohon kepada Allah, semakin sering berdoa, semakin dekat dengan Allah, maka semakin lembut hati kita. Ketika kita sering mengingat Allah, ya, sering melihat kebesaran Allah, sering dedonga, maka hati kita yang tadinya keras akan menjadi lembut. Demikian kajian subuh pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, wabil khusus untuk diri saya sendiri dan umumnya untuk para jamaah. Untuk
sama-sama belajar, sama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tutup kalawan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nyuwun agung ngapunten, akhirul kalam wa bil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.